Yuk, duduk sendiri. Anak hebat, anak keren, anak calon-calon penghuni surga, semuanya hebat. Ya, semuanya rapi, semuanya semangat kalau melakukan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita ada tawaran, ada ajakan, ada bisikan, ternyata bukan melakukan kebaikan, melakukan ketidaksolihan, kita paling pertama untuk tidak mengikutinya. Adapun kalau untuk kebaikan, nah kita yang paling pertama untuk semangat, paling pertama untuk semangat. Ya, luar biasa. Apalagi di sini kita duduk bersama di sebuah tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia. Kita harus senang. Ustadz hari ini juga senang melihat anak-anak di masjid, anak-anak belajar. Hari ini Ustadz senang sekali melihat anak soli dan solihah duduk rapi untuk belajar. Apalagi yang soli semuanya semangat. Karena yang akan kita lakukan adalah kebaikan, yang kita lakukan adalah amal solih, dan nanti akhirnya kita berharap dimasukkan oleh Allah di surga. Caranya seperti ini dengan kita belajar. Coba ikuti Ustaz. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, adik solih ini semangat luar biasa. Sama yang pojok juga semangat. Masya Allah. Ayo, tak kasih waktu 4 menit. Berapa? 4 menit. Kalau tertib solih solihah hanya 4 menit, langsung tak kasih hadiah tanpa ditunjuk. Yang enggak solih no nanti dulu. Yang tertib memperhatikan belajar ilmu, yang duduk sendiri berani melakukan kebaikan, nanti dapat solih. Sudah, Ustadz mulai 4 menit dari sekarang. Baik anak-anak yang solih dan solihah, kesempatan seperti ini perlu untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada rasa senang di dalam hati kita. Kenapa? Karena ini adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita kebaikan. Kok bisa Ustaz melakukan kebaikan? Iya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia mendapatkan kebaikan,
maka Allah mudahkan, maka Allah berikan jalan dia untuk belajar. Di sini solih-solih, masya Allah, solihah-solihah, masya Allah, di masjid mendengarkan pelajaran. Ini tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Kita pengen kan mendapatkan kebaikan? Pengen sekali Ustaz juga kepingin mendapatkan kebaikan, baik di dunia ini nanti di akhirat. Caranya dengan ilmu. Ya, kalau kita kepingin mendapatkan kesuksesan di dunia ini, jalannya dengan ilmu. Kalau kita pengen kesuksesan di akhirat, jalannya dengan ilmu. Kalau kita pengen sukses dunia dan akhirat, jalannya sama ilmu. Masya Allah. Yang solih, silakan baju merah itu. Silakan. Masya Allah. Jadi contoh. Kemudian Mbak yang kerudung hitam. Masya Allah. Kok bisa Ustaz dengan ilmu? Iya. Sebagaimana ulama mengatakan, coba ikuti. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kesuksesan di dunia ini, maka jalannya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kesuksesan akhirat, maka jalannya dengan ilmu. Barang siapa pengen sukses keduanya, maka jalannya dengan ilmu. Masya Allah. Silakan Mas, luar biasa. Barakallahu fiik. Ya, ini nih yang besar. Ya, iya. Luar biasa. Sama adik ini. Masya Allah. Kita patut senang. Kita di sini bisa duduk sini. Siapa yang memberikan kemudahan? Allah. Kita bisa duduk di sini, bisa tertib. Siapa yang memberikan kemudahan? Allah. Kita hari ini badan kita sehat. Siapa yang memberikan kesehatan? Kita hari ini dalam keadaan aman, dalam keadaan memakai rezeki yang banyak. Siapa yang memberikan? Allah. Adik-adik, yang memberikan adalah Allah. Kita patut bersyukur. Dan syukur kita yang kedua, kita melakukan seperti ini. Ternyata itu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Pasti dicintai oleh Allah. Kalau yang lain di rumah kadang-kadang dicintai sama Allah tidak? Apalagi kalau mengganggu orang istirahat, mau tidur, kadang-kadang. Siapa ini yang mainan ini? Jadinya apa? Terbangun, menjadikan orang kesel apa tidak? Kesel, nggak jadi pahala. Kalau di sini duduk di masjid belajar,
apalagi adik-adik kita nanti akan bercerita sebuah kisah orang yang mulia. Siapa? Orang yang mulia. Siapa? Coba ikutin, orang mulia. Anaknya orang mulia. Kakeknya orang mulia. Buyutnya juga orang mulia. Dia mulia, ayahnya mulia, kakeknya mulia, buyutnya juga mulia. Wah, luar biasa sekali keutamaan seorang nabi ini. Sikap anak salih. Hebat. Nanti kalau kita menceritakan kisah ini, harapannya kita akan mencontoh, mengikuti orang mulia, sehingga adik-adik kita juga mendapatkan menjadi contoh orang mulia. Kita juga mulia seperti dia. Caranya kita duduk menuntut ilmu ini, Allah janjikan nanti Allah akan menjadikan kita mulia dengan ilmu. Coba ikutin Ustadz yang semangat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu. Derajat yang tinggi. Masya Allah. Silakan. Iya. Derajat yang tinggi. Yang silakan. Adik. Baik, sikap anak soleh. Sebelum Ustadz mulai ya, tadi kisahnya, coba perhatikan, kita sebagai seorang muslim adalah bersaudara. Kita berada di masjid ini, alhamdulillah dikumpulkan oleh Allah, sama-sama punya cita-cita mendapatkan ilmu yang banyak. Kita bersaudara, nikmat sekali. Punya teman yang soleh, nikmat. Kenapa? Kita saling bersaudara, kita saling mencintai, seperti satu bangunan, tidak punya rasa sombong, tidak suka saling menyakiti. Kita saling menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Makanya kita di sini dipilih oleh Allah untuk belajar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak yang saleh dan salihah, sebelum kita bercerita, kita murojaah 1-2 surat dulu yang paling semangat. Tak kasih hadiah yang luar biasa. Duduk dulu. Kita baca surat Al-Kafirun. Hafal? Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud
lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, silakan pakai baju biru. Mbak. Baik. Satu surat lagi. Surat Zalzalah. Hafal. Siap semangat. Sekarang hadiahnya taruh di depan, tidak boleh dipegang. Nanti kalau dipegang bisa batal. Taruh di depan dulu. Taruh di depannya. Tidak boleh dipegang. Siap? Nanti kalau dipegang nanti tidak jadi. Sudah? Sudah rapi? Baik. Membaca surat Zalzalah. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau faman ya'mal mithqala dzarratin yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Keren, Masya Allah, hebat, luar biasa. Silakan adik yang belakang. Tidak boleh dipegang ya nanti ya, taruh dulu ya, siap? Baik. Anak yang salihah itu, ini sampingnya. Tadi sudah dapat belum? Yang hitam? Sudah. Sampingnya. Ini sampingnya, yang kecil. Ya, yang kecil. Ditaruh dulu ya. Baik. Sikap anak solih. Hari ini kita luar biasa. Hari ini kita belajar. Hari ini ada hadiah yang banyak. Siapa yang ingin dapat ilmu angkat tangan? Siapa yang ingin dapat hadiah angkat tangan? Tapi nggak ada suaranya. Wes untuk Ustaz aja wes. Setuju? Tapi kok nggak semangat? Kalau semangat berarti nggak jadi untuk Ustaz, untuk kalian. Siapa yang ingin dapat ilmu angkat tangan? Siapa yang ingin dapat hadiah angkat tangan? Siapa yang ingin hadiah 2 angkat tangan? Siapa yang ingin hadiah 5 angkat tangan? Siapa yang ingin hadiah 10 angkat tangan? Lomba duduk tertib. Harus ditunjukkan dengan sikap solih. Harus ditunjukkan dengan sikap solihah. Kalau ustadznya bicara, didengarkan, tidak sibuk sendiri, tidak berbicara dengan teman sendiri. Ini akhlak yang solih, akhlak yang keren, akhlak yang hebat, akhlak yang dicintai oleh Allah, pahalanya besar. Nanti ada sedikit juga penghargaan dari ustadz yang solih, dapat hadiah. Yang lebih besar apa ustadz? Yang lebih besar pahala dari Allah. Yang lebih besar apa ustadz? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dimulai dari sekarang, tak kasih waktu 5 menit. Yang paling solih nanti dapat. Baik, anak-anak, kita awali kajian kita. Dijawab salamnya ustadz dengan kompak. Ingat adab-adab ketika kita belajar bermajlis harus solih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Anak yang solih dan solihah, hari ini Ustadz dan anak-anak akan belajar bersama sebuah kisah seorang nabi yang menawan, seorang nabi yang hebat, seorang nabi yang mulia, seorang nabi ayahnya mulia, ayahnya lagi juga seorang yang mulia, ayahnya lagi adalah seorang yang mulia. Nabi tersebut, adik-adik, tidak lain dan tidak bukan, Nabi tersebut pernah dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin Ustaz. Ibnul Karim, Wabnul Karim, Wabnul Karim, Wabnul Karim, anak yang hebat, ayahnya orang yang mulia, dari anak yang mulia, dari anak yang mulia. Tidak ada seorang nabi yang seperti ini semulianya. Beliau itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, ayahnya juga orang mulia, juga seorang nabi. Siapa namanya? Nabi siapa? Angkat tangan. Nabi Yakub. Yang solih. Ingat, adabnya ketika belajar harus solih. Kakeknya juga sangat mulia. Siapa namanya? Siapa? Ayahnya Nabi Yakub. Kakeknya siapa? Kurang tepat. Nama depannya I. Kurang tepat. Kurang tepat. Israfil. Kurang tepat. Kurang tepat. Ishak. Masya Allah. Silakan. Ingat adab di dalam bermajelis. Tak berikan contoh hari ini, tak berikan adab yang solih, tidak pakai pertanyaan. Solih yang merah silakan. Dapat 2. Iya, yang solih. Enggak menutup kemungkinan yang sudah dapat juga dapat lagi karena dia solih. Selain dapat pahalanya banyak, juga dia solih. Ayahnya orang yang mulia, kakeknya juga seorang mulia. Kemudian ayahnya dari kakek, buyutnya juga orang mulia. Siapa namanya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sikap anak solih. Tak kasih waktu 5 menit. Tertib menerapkan adab bermajelis, tidak mengobrol, tidak sibuk dengan temannya, tak kasih penghargaan. Adik-adik yang solih dan solihah, yang tampan-tampan, yang cantik-cantik, yang hari ini belajar di masjid, kita akan menceritakan kisah yang sangat luar biasa ini. Adik-adik, suatu ketika ayahnya Nabi Yusuf yang bernama Nabiullah Yakub alaihissalam itu punya putra-putra yang berjumlah 12. Dari 12 putranya
dari dua pusaknya ada seorang putra yang Allah Subhanahu wa taala angkat, akan menjadi angkat sebagai seorang nabi. Luar biasa. Ayahnya nabi, putranya mau diangkat sebagai nabi. Kenapa sih kok menjadi nabi? Karena sifat-sifatnya yang sangat mulia. Akhlaknya sangat bagus. Tutur katanya jujur. Sikapnya baik. Kemudian dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah menyakiti yang lain. Dia suka berbagi. Dia selalu senang melakukan kebaikan. Sehingga adik, dari 12 orang ini Allah pilih satu saja. Loh Ustadz, kok nggak adil ya, Allah hanya pilih satu. Sama seperti Ustadz kasih hadiah. Ustadz kasih hadiah yang tersolih. Ustadz adil apa tidak? Allah memilih satu dari putranya Nabi Yakub menjadi seorang nabi. Adil tidak Allah? Karena nabi ini sangat hebat daripada yang lainnya. Selain dipilih sama Allah, sama ayahnya yang bernama Nabiullah Yakub mencintai lebih Nabi Yusuf. Bukan Nabi Yakub ini gak adil sama anaknya, bukan. Karena memang Nabi Yusuf itu sikapnya bagus, tutur katanya bagus, tidak pernah menyakiti yang lain, tutur katanya menyenangkan hati dan cinta kepada kebaikan. Adapun yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya, adik-adik, ada satu penyakit yang menjadikan dia itu tidak diangkat derajatnya. Dan penyakit ini datangnya dari syaitan, datangnya dari iblis. Penyakit tersebut harus kita benar-benar waspada. Tidak boleh penyakit ini ada sama diri saya. Penyakit tersebut adik-adik, sombong dan hasad. Apa? Sombong dan hasad. Sombong itu adalah dia nggak mau menerima kebenaran. Hasad itu nggak suka kalau teman kita mendapatkan kebaikan. Coba yang semangat, tak kasih hadiah. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nasi. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Siapa yang bisa mengulang sombong tadi? Arti sombong tadi. Kalau kita semangat dalam belajar, kita akan bisa cepat untuk menangkap. Sombong tadi adalah titik. Siapa yang bisa mengulang? Ayo, siapa? Ulang lagi, habisin tak kasih contoh. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang solihah. Satu, sombong adalah, silakan, masya Allah. Ini kalau kita memperhatikan. Yang solih, silakan. Merendahkan orang lain dan masya Allah, silakan. Sekarang sifat yang kedua, kenapa saudaranya Nabi Yusuf tidak dimuliakan oleh Allah adalah sifatnya hasad. Hasad adalah tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan dan dia
berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut dari dirinya. Sudah, siapa yang bisa mengulang? Ya. Hasad adalah tidak mau saudaranya mendapatkan kebaikan dan berusaha menghilangkan kebaikan Tersebut dari dirinya. Masya Allah. Silakan. Kenikmatan atau kebaikan. Adik-adik, ceritanya begini awalnya. Sikap anak solih. Tak kasih waktu 5 menit, yang paling solih mempraktekkan adab-adab bermajelis belajar dengan solih dapat hadiah. Ceritanya seperti ini. 12 putranya Nabi Yakub, ada satu yang solih tadi di malam hari ketika tidur. Ternyata di dalam tidurnya ada cahaya yang sangat besar. Matahari. Ada bulan, sinarnya bercahaya. Ada 11 bintang berkedip-kedip. Ternyata matahari, bulan, 11 bintang kok sujud kepada Nabi Yusuf. Tidur, ternyata terbangun. Nabi Yusuf yang dicintai oleh ayahnya, punya sifat soleh hadis tersebut, akhirnya mengadu kepada ayahnya. Ayahku, aku tadi malam bermimpi, wahai ayahku, aku melihat satu matahari yang terang sinarnya, ada satu bulan yang terang sinarnya, dan ada 11 bintang, wahai ayahku, semuanya sujud kepadaku. Ayahnya tadi seorang apa? Seorang nabi. Seorang nabi itu diberikan oleh Allah keistimewaan berupa wahyu. Nabi Yakub langsung tahu, adik-adik. Coba Ustadz minta tolong hadiahnya taruh di depan, tidak boleh dipegang. Nah, ayahnya tadi langsung tahu. Berarti anakku ini Allah mau menjadikan sebagai seorang nabi. Nanti kalau 11 saudaranya tahu, pasti punya sifat sombong, pasti punya sifat hasad. Tidak suka kalau ternyata adik yang kecilnya itu dia dipilih oleh Allah sebagai nabi. Dia pingin, aku yang pingin jadi nabi, aku yang pingin dimuliakan, aku yang pingin dapat wahyu. Adik-adik, ayahnya mengatakan, Ya bunayya, la taqsus ru'yaka. Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Adik-adik, karena Nabi Yakub itu tahu kenapa saudara-saudaranya kok nggak dipilih sama Allah sebagai seorang nabi, karena akhlaknya kurang solih. Namun adik-adik, ternyata benar firasatnya seorang ayah. Tapi memang adik-adik, seorang nabi itu dia menjadi hebat itu karena sikapnya yang hebat pula. Dia diuji dengan ujian yang hebat. Meskipun ujiannya berat, tapi dia tetap jadi anak solih. Tetap jadi orang baik. Buktinya kita lanjutkan. Ada 11 saudaranya menyendiri. Wahai saudara-saudaraku, iya, apa gerangan? Ayah kita ini tidak adil sama kita. Masa ayah kita ini lebih cinta sama Yusuf daripada kita saudara-saudaranya. Padahal kita ini jumlahnya lebih banyak. Kita ini lebih besar. Iya benar. Apa yang dilakukan ayah kita ini tidak adil.
Wahai saudara-saudaraku, aku punya rencana agar ayah kita ini nanti perhatian sama kita, memperhatikan kita. Jalan satu-satunya, adik-adik tahu nggak? Cara ini ternyata itu datangnya dari iblis, dari setan. Dibisikkan oleh iblis. Apa caramu wahai saudara tertua? Caraku, kita harus bunuh Yusuf. Apa? Ya, kita harus bunuh. Yang lain adik-adik yang hatinya masih ada kebaikan dari sebelah saudaranya. Aku nggak setuju kalau dibunuh. Aku nggak setuju. Kenapa kamu nggak setuju dibunuh? Nggak. Kan tujuan kita biar ayah kita kan perhatian sama kita. Cukup sajalah Yusuf itu dijauhkan dari kita. Kita buang Yusuf ke tempat yang jauh. Kalau nggak gitu, Yusuf dilempar saja ke dalam sumur. Nanti sumur tersebut biasanya dilewati oleh orang-orang yang berdagang. Dedek. Nanti rombongan dagang itu akan mengambil air, nurunkan timba. Krek. Nanti Yusuf akan gelantong di situ karena kecil badannya. Nanti akan diambil oleh orang, dibawa keluar. Tujuan kita kan sudah tercapai. Biar dosa kita nggak semakin besar, ayah kita akan perhatian sama kita. Akhirnya musyawarah adik-adik, berkumpul musyawarah. Akhirnya apa? Ternyata rencana ini diambil. Baik, yang solih memperhatikan luar biasa. Yang pakai ini silakan, masya Allah. Berikutnya yang soleh berikutnya yang baju hitam, ya, masya Allah. Tak kasih waktu 5 menit lagi. Siap mendengarkan? Adik-adik, ternyata rencana ini. Namun ada satu masalah. Bagaimana ya biar Yusuf ini berpisah dari ayah kita, kemudian kita lakukan rencana kita. Mau nggak mau adik-adik, satu perbuatan jahat itu pasti diiringi dengan perbuatan jahat-jahat yang lain. Kalau adik-adik dibisikkan oleh setan, tadi yang menyerukan bisikan jahat asalnya dari siapa? Dari? Kalau bisikan baik asalnya dari siapa? Malaikat. Adik-adik, kalau ada satu bisikan jahat dari setan, tidak kita perangi, tidak kita lakukan, ayo adik solihah duduk sini. Nanti kalau tertib nanti dapat hadiah. Ya kayak teman-teman dapat hadiah semuanya. Baik. Sini. Adik-adik sampai mana tadi? Kalau ada bisikan, ayo adik solih sini. Sini dapat. Duduk dulu tertib. Iya, masya Allah. Duduk dulu ya, sini ya, sama temannya ya. Baik, duduk. Ya, ada dikasih teman satu, diajak satu ke belakang, Mbak. Ayo ditemani Mbak yang satu ke belakang, nemani adiknya. Ya, baik. Kalau ada satu bisikan seton, kita turuti, biasanya mengajak ke dalam perbuatan jahat yang lainnya. Apa perbuatan jahat? Wah, kita harus punya rencana. Akhirnya datang berkata perkataan bohong kepada ayahnya. Wahai ayahku, aku ingin mengajak Yusuf biar nggak di rumah saja. Mengajak kemana anak-anakku? Saya mau mengajak Yusuf, tak ajak ke tempat kita mengembala kambing. Nanti di sana kita bermain, kita berlomba-lomba, bersenang-senang. Ayahnya Nabi Yakub, saya khawatir kalau nanti kalian lalai terhadap Yusuf, kemudian nanti datang serigala, kemudian Yusuf yang kecil ini dimakan serigala. Ayahku, kami kan banyak orang,
Masa kita kuat-kuat seperti ini, badan kita besar, masa kalah sama serigala? Enggak ayahku. Kalau itu terjadi, maka kita termasuk orang yang zalim, orang yang bodoh. Enggak. Ayah, kami akan menjaga Yusuf dengan baik. Biarlah ayah, Yusuf ini biar senang-senang sekali-kali keluar rumah. Akhirnya karena tadi alasannya menurut ayahnya baik, padahal niat apa? Bohong. Niat jahat. Dari siapa? Seton. Niat jahat membunuh, kemudian ada dosa berikutnya, dosa bohong. Ingat, hati-hati. Jangan turuti bisikan seton, adik-adik, karena nggak cukup hanya satu kejahatan, jahat lagi. Ternyata setelah ayahnya mengizinkan dengan niat kebaikan, sikap anak solih. Di perjalanan benar, nggak beberapa jauh, Yusuf yang kecil, yang solih, yang baik, yang sikapnya santun, berharap, ayo kakak, ayo kita bersenang-senang di tempat gembalaan kita, ayo kita bermain. Ternyata adik-adik ditangkap, wah, didekap, sakit kakak, kenapa seperti ini kakak, sakit. Tadi katanya aku diajak main-main, kok aku diperlakukan seperti ini? Malah dipukul sama kakaknya. Kenapa apa salah saya kakak? Aku kok diperlakukan seperti ini? Diam kamu. Kamu yang menjadikan kami selama ini sengsara. Padahal Nabi Yusuf tidak pernah sedikit pun mendolimi mereka. Itu tadi sifat apa adik-adik? Hasad. Sifat apa adik-adik? Ikutin Ustaz. Tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan. Yang paling semangat tak kasih hadiah. Dan dia berusaha kenikmatan tersebut hilang dari dirinya. Masya Allah mbaknya. Silakan. Sifat hasad sumbernya dari mana? Setan. Akhirnya didekap, ternyata tidak ada rasa kasihan. Dosa yang ketiga, tidak ada rasa kasihan. Dilempar betul ke sumur. Yusuf yang kecil, kakak, kenapa aku taruh di sini kakak? Kakak, aku minta tolong, aku sendirian kakak di sini gelap. Malah saudara-saudaranya ketawa-ketawa. Kemudian tidak hanya itu aja deh. Bajunya Yusuf dilepas, ditaruh di dalam kesendirian di sumur, tidak pakai baju sendirian. Ketawanya, ayah kita akan memperlakukan kita dengan istimewa karena anak yang dicintainya dia sudah kita lempar ke dalam sumur, dia akan hilang. Adik-adik, suatu ketika adik-adik, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin membiarkan orang yang baik dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan anak yang solih itu dalam keburukan. Akhirnya Allah mengirim malaikat. Siapa? Malaikat memberikan kabar gembira kepada Yusuf yang kecil. Wahai Yusuf, bersabarlah kamu. Sesungguhnya kamu akan menjadi orang hebat kalau kamu tetap melakukan kebaikan. Yusuf menjadi tenang. Yusuf menjadi tenang. Ternyata adik-adik, saudara-saudaranya mereka dibujuki sama setan. Datang sampai maghrib. Yusuf masih sendirian. Sebelum maghrib ada rombongan, duduk, membawa dagangan. Aduh, kita capek, kita lelah. Ayo kita mencari air. Oh, di situ ada sumur. Dia menurunkan apa tadi?
timbanya, prak, prak. Yusuf kecil sembunyi di sampingnya sama kedinginan. Akhirnya setelah ada pertolongan, mungkin ini kakak-kakakku yang baik hati tadi, kasihan sama saya. Alhamdulillah kakak, engkau baik sekali, mau menolongku. Dikiranya kakaknya. Akhirnya ternyata timbanya kena air, kemudian dia ditangkap, ditarik lagi. Kok agak berat dikit ya, nggak seperti biasanya, tapi aku masih kuat nariknya. Ke atas, ada anak ganteng, ada anak solih, tapi kok nggak pakai baju. Dia mikirannya tadi adik-adik, dia jualan belum laku. Dia langsung mikirnya, alhamdulillah aku dapat rezeki anak, nanti saya bawa ke pasar, saya jual, saya dapat tambahan uang. Ternyata adik-adik, orang yang berjualan ini juga bukan orang solih, memanfaatkan keadaannya. Aku akan menjual anak ini. Mas, coba duduk yang solih. Yang solih nanti dapat hadiah. Tadi yang mengambil, Mas siapa namanya? Yang mengambil Nabi Yusuf tadi sekelompok siapa? Pedagang. Insyaallah. Musafir. Hadiahnya ditaruh. Nanti siapa yang dapat 2, dapat 3, yang paling solih. Ini kita berhenti Nabi Yusuf dulu. Ternyata saudara-saudaranya adik-adik tadi sudah berencana jahat. Berbohong sama orang tuanya, kemudian melakukan perbuatan kejam sama Yusuf. Di sore hari berlanjut kejahatannya adik-adik. Kejahatan itu tidak hanya sendiri. Di sore hari waktu Isya, waja'u abahum isya'an yabkun. Datang waktu Isya, saudara-saudaranya datang, mereka, agar kita orang tua kita percaya, ayo kita bohong lagi. Bagaimana bohong? Kita pura-pura nangis, kita ayah kita. Terus kalau hanya cukup nangis saja, apa orang tua kita percaya? Enggak, kita ambil satu kambing, kita sembelih, dosa lagi. Kambingnya enggak amanah, enggak sampai menyampaikan ke ayahnya, disembelih. Kemudian darahnya tadi membawa bajunya Yusuf, dikasih darah kambing. Kemudian datang, sana lagi nangis. Ayahnya datang, kenapa kalian kok nangis? Ayah kami melakukan kesalahan. Kesalahan apa anak-anak? Benar kata ayahku, Yusuf, kami tinggal di sebuah tempat di dekat barang-barang kami. Kami berlomba-lomba untuk lari. Kami lalai, ternyata Yusuf dimakan serigala, ayah. Ini ayah buktinya, bajunya berlumuran darah, ini bajunya Yusuf. Ayahnya sedih, mana bajunya? Ayahnya juga sedih. Ternyata adik-adik ada mereka bohong tapi ada lalainya. Ternyata bajunya itu tidak robek. Kalau dimakan serigala kira-kira robek nggak bajunya? Mereka kurang cerdas. Maka orang baik itu pasti ada jalan. Ya Allah, dalam hatinya ayahnya, ini bajunya nggak robek. Mana mungkin dimakan serigala. Ayahnya tahu karena dia sebagai seorang nabi. Saudara-saudara Yusuf itu punya sifat hasad. Wahai anak-anakku, kalian telah berlaku dengan perbuatan yang tidak baik. Kalau seperti ini saya berlindung kepada Allah dan saya termasuk orang yang sabar. Ingat, sifat mulia orang yang baik punya sifat sabar. Ayahnya itu tidak ngamuk-ngamuk mukulin anaknya, tapi ayahnya karena dia nggak ada jalan lain, maka ayahnya bersabar. Fasabarun
jamil. Dan aku akan bersabar. Karena kesabaran itu adalah kebaikan. Sekarang kita berlain ke kisahnya Nabi Yusuf. Esok harinya Nabi Yusuf masih belum dapat. Ternyata setelah diangkat, saya kira kakak-kakakku, ternyata kalian siapa? Diam kamu anak. Aku akan dapat hari ini dapat rezeki. Aku tadi berdagang gak dapat banyak. Kamu, saya akan jual, saya akan dapat jatah rezeki yang lebih. Ternyata pedagangnya ini bukan orang yang baik juga. Esok harinya Yusuf kecil yang gak pakai baju dijual di pasar. Yang pembeli, siapa yang mau beli anak yang baik ini, anak yang ganteng ini, anak yang cakep ini? Siapa yang gak punya anak, yang belum punya anak mau membeli anakku ini? Ternyata adik-adik, Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi tidak membiarkan orang yang baik itu dibiarkan tidak mendapatkan pertolongan. Ada ternyata orang yang baik jalan ke pasar. Ternyata dia adalah seorang menteri. Dekat sama raja, calon raja. Kebetulan menteri itu belum punya anak. Datang ke pasar, lihat pasar, ternyata ada tawaran seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kecintaan di dalam hatinya menteri tersebut dan istrinya kepada Yusuf kecil, langsung cinta. Wahai suamiku, ayo kita beli anak yang soleh tadi, anak yang ganteng tadi. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak angkat. Langsung disetujui sama suaminya. Iya, langsung dibeli. Dan adik-adik tahu nggak berapa harganya Yusuf kecil itu? Darahima ma'dudah. Dirham yang remeh, yang murah sekali. Ya Allah, Nabi Yusuf dijual. Astagfirullahaladzim. Anaknya Nabi dijual di pasar. Kayak tempe, kayak tahu, dijual. Jadi budak. Akhirnya alhamdulillah juga Nabi Yusuf itu dibeli oleh seorang menteri, tinggal di kerajaan yang hebat. Tatkala di kerajaan, Masya Allah, rumahnya besar, kamarnya mewah, makanannya lezat, mainannya wakeh. Karena dijadikan anak angkat. Ini pertolongan dari siapa? Pertolongan dari siapa? Kenapa Allah menolong sampai keadaan seperti itu? Karena dia anak baik. Anak yang baik tidak akan sia-sia. Meskipun manusia itu berusaha untuk berbuat jahat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong anak yang solih. Makanya adik-adik, kalau kalian jadi anak solih, jangan karena karena siapa? Kalau karena Allah, pasti Allah akan memberikan Tapi kalau kalian jadi soleh karena manusia, ayo ke masjid, aku nggak mau, aku nanti dibilangin sok soleh sok itu. Coba ikutin Ustaz. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwa illal muttaqin. Teman akrab. Kok gak semangat? Teman akrab pada hari kiamat, satu dengan lainnya akan saling bermusuh-musuhan, kecuali mereka yang bertakwa
Dan yang belakang mbaknya yang solih, Masya Allah. Kenapa kok bermusuh-musuhan padahal di dunia itu akrab kemana-mana? Karena apa adik-adik? Pertemanannya itu bukan karena kebaikan. Ayo ikut saya, kemana? Ngambil tetangganya, mangganya tetangga. Ayo kamu gak mau apa ndak? Ya wis, ayo mencuri mangga tetangga. Akhirnya dia akrab. Nanti pada hari kiamat diadili oleh Allah. Orang yang mencuri pada hari kiamat dipotong tangannya. Ndak ya Allah, aku dulu ya Allah diajak oleh si fulan. Si fulan mengatakan, salahnya sendiri kamu, kenapa kok mau saya ajak ke keburukan? Ya Allah, jangan hukum saja, hukum dia aja yang mengajak. Yang mengajak kamu goblok sih, kenapa kamu disuruh mau? Saling bermusuh-musuh. Mau kayak gini. Makanya adik-adik, kalau kita cari teman yang siapa teman yang soleh itu? Teman yang mengajak kebaikan. Jangan cari teman yang buruk, karena teman yang buruk itu seperti pandai besi. Dia membakar besi di palu, teng. Kalau dia deket-deket, puncratan besi itu akan kena baju kita. Baju kita jadi terbakar. Kalaupun nggak terbakar, aromanya besi yang dibakar itu harum apa? Baunya nggak enak. Harum apa baunya nggak enak? Minimal kamu pulang-pulang, dari mana kamu nak? Dari tadi pandai besi, makanya baunya kok lebus gini. Tapi kalau teman yang baik seperti apa? Penjual minyak wangi. Kamu deket-deket sama penjual minyak wangi. Oh, Mbak, kamu coba dicoba minyak wanginya, dioles ke mana ini? Ke bajumu. Oh, makasih Mbak, ya dikasih. Harum tidak? Harum. Kalau seandainya penjual wanginya itu pelit, tidak mau memberi, otomatis kita deket-deket di situ dapat aroma saja kita jadi wangi. Kita pulang-pulang, Masya Allah anakku kok baunya harum ini ya. Iya Mi, saya berteman dengan penjual minyak wangi. Oh Alhamdulillah. Dapat manfaat apa tidak? Manfaat. Sikap anak solih. Tak kasih hadiah yang istimewa yang bisa menjawab. Baik, pertanyaannya adalah apa saja, hitungan ketiga langsung angkat tangan. Apa saja dosa kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf dan dosa-dosa yang mereka lakukan? 1, sebutkan 3. 2, 3. Ya, apa saja? Perbuatannya. Ya, belakang. Bohong, berjahat. 1 lagi. Terus memboyong ayahnya, betul. Berbuat jahat kepada anak. 1 lagi. Menyembelih tanpa izin. Ya, silakan. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Pertanyaan 1 lagi. Siap? Sifat mulia apa yang dimiliki oleh Nabi Yakub meskipun dia mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan? 1, 2, 3. Ya, Mbak. Ya. Bersabar, Masya Allah. Ya. Berikutnya saya lanjutkan. Sikap anak solih. Yang paling solih dapat hadiah tanpa pertanyaan. Adik-adik, ternyata Nabi Yusuf dimuliakan oleh Allah tinggal di kerajaan. Nabi Yusuf dididik, belajar. Karena Nabi Yusuf orangnya memang solih, belajarnya serius, sopan sampai besar.
Nabi Yusuf. Tapi karena dia seorang nabi, diuji oleh Allah, ini termasuk keistimewaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tadi tampan. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, kalau Nabi Yusuf, kalau bumi ini ketampanan orang-orang dikumpulkan jadi satu, maka hanya separuh saja. Loh, Ustaz, separuhnya milik siapa kalau gitu? Separuhnya milik Nabi Yusuf. Wah, ini ganteng, ini ganteng. Hanya separuh. Ganteng orang ada Korea, ada drakor drama Korea. Ganteng apa tidak? Hah? Biasa, Ustaz. Lebih ganteng orang soli, ada orang mana? Iya, nanti kita cerita. Ganteng sekali Nabi Yusuf. Tapi adik-adik, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Nabi Yusuf. Nah, coba sikap anak solih. Orang yang ganteng itu ternyata diuji oleh Allah. Ternyata adik-adik, wanita-wanita di kerajaan itu, di kota itu, semuanya pada tertarik sama Nabi Yusuf. Bahkan istrinya menteri tadi, Al-Aziz, yang bernama Zulaikha, tertarik adik-adik. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Nah ini hebatnya orang solih ini. Istrinya tadi itu mengajak berbuat jahat kepada Nabi Yusuf. Untuk mengkhianati suaminya, istrinya mau berbuat jahat kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf itu orang solih, tidak mau untuk berbuat jahat. Karena apa? Allah melihat. Sampai ditarik bajunya Nabi Yusuf yang belakang. Sobek. Sobeknya dari belakang apa depan? Belakang apa depan? Belakang. Nabi Yusuf mau lari dari kerajaan itu tersebut. Padahal diajak untuk berbuat jahat. Mau keluar pintu, ternyata ada suaminya Al-Aziz. Langsung istrinya tadi membuat fitnah. Ingat, orang berbuat jahat itu jahatnya tidak sendirian. Istrinya yang bernama Zulaikha tadi, istrinya Al-Aziz, satu kejahatannya apa? Bukan mengajak Nabi Yusuf berbuat jahat. Yang kedua, kejahatan istrinya Al-Aziz tadi, berbohong. Setelah buka pintu, ada suaminya. Apa yang dikatakan oleh istrinya Zulaikha? Wahai suamiku, ini Yusuf menggoda saya untuk berbuat jahat, berbuat serong. Wahai suamiku, dia patut dihukum. Kalau gak gitu dicambuk atau dipenjara. Astagfirullahaladzim. Padahal yang menginginkan kejahatan siapa? Zulaikha. Kok berani-beraninya menuduh Nabi Yusuf dengan perbuatan jelek? Akhirnya adik-adik, ada situ anak kecil. Saking hebatnya. Karena ada Nabi Yusuf mengatakan, tidak, saya tidak mengajak, ini fitnah. Terus kemudian ada, seperti ini Bapak. Ayo, sikap anak solih. Yang itu tak kasih hadiah. Oh contohnya ini, solih. Sini Mbak. Nah dapat 2. Habis ini yang solih, tanpa pertanyaan, duduk tertib, dapat hadiah. Akhirnya anak kecil mengucapkan, kalau gitu, biar mana yang benar, mana yang salah, kita lihat saja. Kalau bajunya itu sobek di depan, maka ibunya tadi benar, Yusuf salah. Yusuf berbohong. Tapi kalau bajunya robek di belakang, maka ibunya yang salah, Yusuf yang benar. Ternyata apa adik-adik? Dilihat depan, oh baik. Belakang dilihat, loh kok sobek? Suaminya adik-adik, suaminya Al-Aziz tadi itu sebenarnya masih sayang. Sehingga apa? Nabi Yusuf disuruh menyingkir. Sudah menyingkir kamu Nabi Yusuf. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat lihai katanya ayahnya.
Akhirnya ada terjadi fitnah adik-adik. Ternyata istrinya raja menggoda anak asuhnya. Tersebar. Mangkel itu siapa? Istrinya Al-Aziz mangkel. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tunggu. Ayo diundang. Semua wanita diundang di kerajaan. Dikasih setiap wanita itu satu piring. Satu apa? Satu piring, dikasih buah, dikasih apa? Pisau. Wah, enak ya buahnya, enak. Akhirnya sama Aziz, Yusuf, karena Yusuf ini tadi kan dibeli kan ya, jadi budak harus apapun nurut perintahnya Al-Aziz. Wahai Yusuf, keluar kamu dari ruanganmu. Ternyata Nabi Yusuf keluar. Ketika Nabi Yusuf itu solih, tidak mau memandang. Nabi Yusuf menundukkan lewat. Ternyata mereka perempuannya terkesima, sepinginnya sambil makan. Ternyata jari-jarinya yang dipotong-potong gini, diiris, nggak sadar. Ternyata setelah Nabi Yusuf lewat, tanganku putus. Kenapa? Mereka mengatakan, ikuti lihat. Hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Masya Allah, bukanlah ini manusia biasa, melainkan dia adalah malaikat yang mulia. Silakan yang baju hitam, soleh lagi, masya Allah. Kemudian yang solihah, Mbak ini sama sampingnya yang kecil. Ya silakan. Sama adik yang kecil. Sebentar, habis ini ya pertanyaan ya. Tangannya akhirnya apa? Putus. Ada pertanyaan dari teman kita. Sikap anak solih. Silakan mau tanya apa, Dik? Yang keras. Tadi kan udah ceritain tadi yang Iya. Terus? Yang tadi ya diingatkan. Ternyata putus. Adiknya ternyata Nabi Yusuf mengatakan, ya Rabbi sijni ahabbu ilayya. Ya Allah, aku dimasukkan penjara lebih aku cintai ya Allah daripada aku digoda seperti ini. Akhirnya mereka membuat fitnah. Nabi Yusuf, tidak apa-apa wis, saya di penjara aja. Nabi Yusuf ternyata dimasukkan penjara. Padahal Nabi Yusuf tidak salah. Nabi Yusuf bersabar, dimasukkan penjara. Di penjara adik-adik ada 2 orang yang bersalah. Jadi suatu ketika raja itu kan orang penting, betul apa tidak? Orang yang punya wibawa. Adik-adik, ada orang berniat jahat. Ada 2 orang berniat jahat. Satu pembuat makanan, yang satu pembuat minuman, raja. Tapi karena dia raja, sebelum makanan itu dimakan oleh raja, sebelum minuman itu diminum oleh raja, ada seseorang pengawal yang memakan dulu. Takut-takut kalau makanan itu ternyata takut-takut minuman itu beracun. Dihidangkan oleh raja makanan. Raja memerintahkan, wahai ad-dawaq, namanya dawaq, sikap anak solih, coba dulu makanannya. Ternyata dimakan sama dawaq itu. Diminum. Gak berapa, mati. Ternyata benar makanan minumannya ada racunnya. Diselidiki. Oh, ternyata yang membuat makanan ini, yang membuat minuman ini ditangkap adik-adik.
Dimasukkan dua-duanya masuk penjara. Jepret. Bersama Nabi Yusuf. Kemudian adik-adik, ternyata suatu hari Nabi Yusuf tadi keahliannya apa? Diberikan oleh Allah bisa menafsirkan mimpi. Orang dua ini bermimpi di dalam mimpinya. Sikap anak solih. Habis ini yang solih kasih pertanyaan. Dan boleh menjawab. Orang satu tadi yang membuat minuman bermimpi. Ya, nanti saya itu bermimpi menyediakan anggur disediakan kepada raja. Yang satu bermimpi di malam harinya dia bermimpi buat roti. Rotinya itu ternyata ditaruh di kepalanya. Ternyata ada burung yang mematok, ceplok-ceplok dimakan sini. Mereka berpikir, apa ya makna mimpi saya ya? Bagaimana? Saya dilihat di sana ada pemuda yang bernama Yusuf. Orangnya perkataannya suka membantu. Ayo kita tanya aja sama dia. Barangkali dia tahu tafsir mimpinya. Datang. Wahai Yusuf, aku bermimpi loh. Aku disuruh nyediakan minuman kepada raja. Saya kemarin malam bermimpi buat roti kemudian tak taruh di kepala. Ternyata ada burung yang mematok. Nabi Yusuf sebelum menjawab pertanyaan, Nabi Yusuf berdakwah dan mengajak beribadah kepada Allah. Benar kalian siap? Makna salah satu dari kalian nanti ada yang dihukum sama Allah. Satunya nanti ketahuan dia telah meracuni raja, dia akan disalib di sebuah pohon, diikat, kemudian dia dibunuh. Suatu saat otaknya ini jadi apa? Bangkai. Otaknya jadi bangkai, dia ternyata ada burung dipatok otaknya dia apa? Dimakan otaknya sama burung kemudian pergi. Yang satunya nanti diselamatkan karena dia tidak bersalah. Karena dia sudah dihukum, raja sudah merasa berbuat jahat, nanti dia diangkat menjadi penyuruhnya raja untuk menyiapkan minum. Tapi syaratnya, satu kamu yang selamat, nanti ceritakan ya kepada raja tentang permasalahanku biar saya nggak dituduh berbuat jelek. Ternyata bener adik-adik. Nah, tak kasih pertanyaan dulu. Siap? Yang bisa menjawab dia dapat hadiah. Siap? Sikap anak solih. Sikap anak solih. Apa ujian yang besar yang dimiliki oleh Nabi Yusuf ketika berada di kerajaan dan sampai rela Nabi Yusuf untuk dipenjara? 1, belum, 2, 3. Ya. Bagaimana sikapnya Nabi Yusuf? Sabar, tidak mau menuruti. Masya Allah, barakallahu fik. Berikutnya, apa dosa yang dilakukan oleh Zulaikha kepada Nabi Yusuf? 1, ada 2 tadi. Belum, 2, 3. Ya, apa? Dosanya apa? 1, 2, 3. Ya, bukan meracuni makanan Zulaikha. Ya, fitnah terus berbuat jahat. Nah, iya, silahkan. Ya, pertanyaan lagi. Apa penyebab 2 pemuda tadi dimasukkan di penjara bersama Nabi Yusuf? 1, belum, sorry, 2, 3. Ya, meracuni makanan, dituduh meracuni makanan raja. Silahkan. Masya Allah. Iya. Pertanyaan terakhir yang salihah. Siap?
Siap? Bagaimana nasib orang yang terbukti meracuni makanan raja tadi? 1, 2, 3. Ya. Nasibnya akhirnya bagaimana? Ya. Terus? Iya, Masya Allah. Sini, tadi sudah besar ya, kecil aja ya. Oke, baik, Masya Allah. Kita lanjutkan pertanyaan ceritanya. Mau? Baik, sikap anak salih. Akhirnya adik-adik, ternyata orang yang selamat tadi ternyata lupa, tidak menceritakan kepada raja. Siapa yang menjadikan dia lupa? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura. Tidaklah saya lupa kecuali setan yang menjadikan saya lupa. Dia lupa sampai beberapa lama. Ternyata adik-adik, sekarang yang mengalami mimpi itu sekarang raja, bukan pemuda. Raja. Raja tiba-tiba tidur. Tiba-tiba ada 7 sapi gede-gede gemuk. Ada sapi kecil 7. Anehnya, sapi kurus makan sapi gemuk. Sapi gemuk dimakan, habis. Terus kemudian ada gandum seger, lebat, dijejerkan sama 7 gandum kering. Dan mimpinya berkali-kali. Raja bingung. Tanya kepada penasihat raja, para rohib. Hei, rohib, mimpi saya apa? Oh, enggak ada maknanya raja. Tapi raja sedih. Ternyata didengar sama siapa tadi? Hei, penyedia minum raja. Baru ingat, ya Allah, benar, saya dulu di penjara ada seorang sholih yang bisa menafsirkan mimpi. Ya Allah, raja, saya mau menunjukkan seseorang yang pintar menafsirkan mimpi. Benar, awas kamu. Kalau kamu bohong, kamu saya hukum dengan hukuman berat. Siap raja, dia adalah orang yang sholih. Ya, kalau begitu kamu saya utus. Pergi kamu ke penjara, tanyain orang tersebut. Biar dia menafsirkan mimpimu, kalau sudah dapat kabar, kembali ke saya. Akhirnya apa adik? Akhirnya apa? Siapa tadi? Pembuat minum pergi ke penjara, tanya. Hei, Yusuf, maaf aku tadi lupa nggak menyampaikan sampai 10 tahun. Sekarang saya kesini mau ada masalah. Oh, masalah datang ke saya. Kalau enak kamu lupa. Gini. Tapi Nabi Yusuf tidak marah. Ada apa? Seperti ini. Akhirnya ditafsirkan oleh siapa? Nabi Yusuf. Ditafsirkan. Oh, nanti akan terjadi musim panas 7 tahun. 7 musim. Dan musim tanam 7 musim. Akan terjadi pacaklik yang lama. Tapi kamu harus menceritakan dulu. Ya, waktunya sudah dijemput kayaknya ini semuanya ya. Sudah pada dijemput Pak ya? Waduh, sudah habis waktunya. Cukup ya? Cukup ya? Ada masih banyak pertanyaan. Akhirnya singkat cerita adik-adik, Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf dibebaskan. Dan Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang raja. Hebat apa tidak? Awalnya disiksa, sekarang jadi raja. Kemudian saudara-saudaranya yang jahat tadi datang ke kerajaan. Kemudian mereka semuanya minta maaf kepada siapa? Nabi Yusuf. Allah muliakan Nabi Yusuf. Dan mereka menghormati Nabi Yusuf. Hormat kepada Nabi Yusuf sesuai mimpinya siapa? Nabi Yusuf. Coba ikutin Ustaz. Ya abati, inni ra'aitu fil manami
asyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya ulangi. Ya inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, saya melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, semuanya sujud kepadaku. Ternyata mimpinya Nabi Yusuf itu adalah tanda beliau sebagai nabi. Baik, sekarang tak kasih pertanyaan. Terakhir baru nanti kita boleh pulang. Baik, sikap anak saleh. Siapa nama ayahnya Nabi Yusuf? Ya, Nabi Yakub. Siapa nama kakeknya Nabi Yusuf? Ya, Nabi Ishak. Ya. Siapa nama buyutnya Nabi Yusuf? Nabi Ibrahim. Berikutnya, siapa nama istrinya Al-Aziz? Ya, Mas. Al-Khair, kurang tepat. Tadi sudah dapat. Siapa namanya? Sini. Bilang Zulaikha. Iya. Baik, berikutnya terakhir. Ada pertanyaan terakhir. Baik, apa yang terjadi kepada Yusuf setelah bisa menafsirkan mimpi Nabi Yusuf diangkat sebagai 1, 2, 3? Oh, bukan. Raja atau jadi menteri keuangan, silahkan. Ya. Baik, cukup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Silakan yang merah tadi soleh terus ya. Cukup. Silakan ke samping. Barakallahu fiik. Foto dulu, silakan.